Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelumnya juga saya berterima kasih kepada kalian karena telah meluangkan waktunya untuk datang kepada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya bagaimana nih kabar kalian? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Kalau gitu, sebelum kita memulai ke tahap selanjutnya, kan sebaiknya kita melakukan doa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya. Baik. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya akan bertanya dulu, apakah masing-masing dari kalian saling mengenal? Tidak. Oke, kalau begitu alangkah baiknya kita mengenal satu sama lain dulu ya. Pengenalannya itu nama lengkap, nama panggilan, sama hobinya. Mulai dari saya ya. Nama saya Alia Falika Nurul Fadia, dipanggilnya Alia atau Lika. Hobi saya membaca. Baik, giliran kamu. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajeng Suci Hayati, biasa dipanggil Ajmi atau Cici. Hobi saya membaca dan juga mendengarkan musik. Terima kasih. Baik, kamu. Nama saya Anti Dewi Sutra, bisa dipanggil Anti Dewi. Hobi saya membaca. Oke, udah semua memperkenalkan diri ya. Nah, baik, di sini itu saya melakukan bimbingan kelompok ini mengambil topik ya, salah satu topik. Nah, topik di sini itu saya memilihnya yaitu berbijaklah dalam bermedia sosial. Karena kan sekarang itu banyak sekali isu-isu ya di luar sana. Nah, harapan saya itu di sini membuka wawasan kalian untuk lebih mengenal apa itu bermedia sosial dengan bijak. Nah, supaya kegiatan kali ini berjalan dengan lancar, saya ingin masing-masing dari kalian itu berperan aktif dalam melakukan kegiatan ini. Baik. Oke, sebelumnya di sini ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Kalau saya sendiri belum pernah. Kamu? Saya belum. Belum. Oke, jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu layanan yang ada di BK. Nah, di sini itu kita membahas atau berdiskusi tentang satu topik atau tema yang apa-apa yang ada di diri kalian ini, minat, bakat, dan lain-lainnya itu bisa optimal gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak tujuan dari bimbingan kelompok itu apa? Enggak. Enggak ya. Jadi tujuannya itu di sini kita untuk pengembangan diri teman-teman. Nah, biar kalian tuh bisa berani untuk berbicara, berani untuk membukakan pendapat kalian gitu. Nah, bagaimana, sudah paham? Alhamdulillah sudah. Nah, dari sini itu dengan bimbingan kelompok ini ada aturannya ya. Aturannya itu di sini kita harus saling terbuka. Apa-apa yang ada di pikiran kalian, mau itu pendapat, mau apa, kemukakan aja, tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu. Cuma di sini kalau misalnya ada selentingan gitu ya dari teman-teman kalian yang misalnya itu berupa rahasia atau aib gitu ya, mohon banget buat udah sampai di sini aja gitu, nggak usah dibawa-bawa keluar. Dapat dipahami? Siap, bisa. Baik, sekarang kita sepakatin aja mau berapa menit kira-kira buat pertemuan kali ini. 15 menit aja deh. 15 menit aja, setuju ya? Oke. Nah, sebelum masuk ke tahap selanjutnya, di sini saya ada permainan. Permainannya itu kayak gini, misalnya saya menunjuk diri saya sendiri. Nanti kalian berdua harus angkat tangan. Nanti kalau misalnya saya nunjuk ke orang, nanti yang sebelah kanannya harus angkat tangan. Apakah mengerti? Mengerti. Oke, kita coba ya. Harus cepat. Fokus ya. Salah. Iya. Ayo. Fokus.
ya sekali lagi. Siap. Oke. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sepertinya sudah mulai santai sama rileks gitu ya. Gimana? Apakah udah siap untuk melanjutkan ke tahap yang selanjutnya? Sangat siap. Oke, kita mulai ya. Nah, tadi itu kan saya sudah bilang dari awal bahwa topik kita kali ini berbijaklah dalam bermedia sosial. Pasti dong masing-masing dari kalian itu pasti punya media sosial, baik berupa WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya pasti punya kan? Iya. Nah, dari sini saya pengen tahu pendapat kalian. Apa itu media sosial? Ada yang ingin berpendapat? Menurut saya, media sosial adalah alat untuk berkomunikasi dan juga mendapatkan informasi yang sangat luas. Memudahkan kita berkomunikasi untuk orang-orang yang jauh dari sekitar kita. Yes. Benar yang dikatakan Azmi bahwa media sosial itu alat untuk berkomunikasi yang dilakukan oleh pengguna untuk bersosial, entah itu untuk aktivitas atau untuk alat media berkomunikasi dengan pengguna lainnya begitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa sih dampak positif dari bermedia sosial? Ada yang ingin berpendapat? Saya. Baik. Dampak positif dari media sosial yaitu sebagai media penyebaran informasi, memperluas jaringan, sarana pengembangan keterampilan, komunikasi, dan media promosi. Betul ya yang dikatakan oleh Anti bahwa dampak positifnya itu untuk jaringan gitu ya, untuk bisa juga untuk berkomunikasi gitu ya dengan yang lain. Baik, selanjutnya apa sih dampak negatif dari bermedia sosial? Ada yang ingin berpendapat? Saya. Baik. Dampak negatifnya membuat susah bersosialisasi, mementingkan diri sendiri, terlupakan bahasa formal, mengurangi kinerja, berkurangnya privasi pribadi, kejahatan dunia maya, dan pornografi. Betul yang dikatakan oleh Anti ya. Jadi banyak sekali ya dampak negatif dari bermedia sosial itu. Banyak juga kan penyebaran hoax ya. Nah, terus di sini itu kita lebih fokus sama media sosial gitu daripada lingkungan kita. Jadi ini tuh kayak menyayangkan, jadi kita tuh tidak bersosial dengan orang-orang sekitar gitu ya. Jadi kita tuh lebih seringnya main gadget gitu, melihat media sosial, karena itu tuh kayak kepuasan pribadi gitu ya. Tapi sebaiknya itu teh sangat jelek gitu ya, karena dapat merusak kayak apa sih, silaturahmi antar sesama gitu ya. Oke, tadi kita sudah mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari bermedia sosial. Nah, sekarang saya pengen tahu gimana sih cara menggunakan media sosial itu dengan bijak. Ada yang ingin berpendapat? Cara menggunakan media sosial agar bijak, yang pertama tidak menyebarkan hoax ya. Yang kedua, kita lebih memanage waktu kita juga untuk bermain. Gak selalu kita terus main HP gitu, gak selalu kita harus bermain sosial media lah gitu, terutama untuk di sosial media yang emang kita mengikuti dan diikuti gitu, dan disarankan untuk kita hanya mengikuti orang-orang yang kenal saja. Dan ada orang yang mungkin kayak aneh-aneh gitu, lebih baik diblokir aja lah gitu untuk melindungi diri kita pribadi. Selanjutnya kita jangan lebih mengurangi menyebarkan data pribadi kayak gitu. Terima kasih. Betul sekali ya yang dikatakan Azmi, bahwa di sini kita itu harus menghindari menyebarkan data diri kita, karena terus kita juga harus menghindari men-share yang seharusnya kita tidak share gitu, karena harus teman-teman tahu bahwa dengan men-share kayak gitu ya, itu tuh kayak menjadi citra diri yang ditunjukkan melalui apa yang kita share gitu. Jadi citra diri itu kayak ditunjukin dari apa yang kita share aja gitu, bahwa kalau misalnya oh ini tuh berarti orangnya kayak gini gitu. Nah, kita juga harus maksudnya boleh memperluas teman, tapi kita juga harus memilah-milih gitu, antara oh ini yang baik nih yang harus saya ikutin, ini yang gak harus ikutin gitu, kayak gitu. Apakah mengerti?
Insya Allah. dapat dipahami ya. Ya. Nah, sekarang saya pengen nih dari teman-teman ini berkomitmen. Apa sih komitmen kalian dalam bermedia sosial secara bijak? Ada yang ingin duluan berkomitmen? Saya yang pertama, tidak menyebarkan hoax, hanya menerima berita yang positif saja. Baik, ada lagi yang mau berkomitmen? Izin menjawab, benar sekali apa yang dikatakan oleh saudara Anti. Mungkin kita untuk kedepannya itu jangan men-share konten-konten atau apapun yang emang seharusnya nggak di-share gitu. Terus yang kedua, kita harus lebih memilah dan memilih topik yang sedang diperbincangkan itu, jangan kita langsung percaya aja gitu. Hanya kita nggak baca, nggak lihat faktanya gitu, kita langsung percaya aja, langsung menghakimi orang-orang tertentu seperti itu. Jadi sebaiknya kita lebih menganalisis apakah ini benar atau tidak. Mungkin lebih diteliti lagi gitu dalam bermedia sosial. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Di sini ada yang ingin menyimpulkan pertemuan kali ini? Saya. Dari pertemuan kali ini yang dapat saya simpulkan yaitu dengan media sosial memudahkan kita dalam bersosialisasi, yang nantinya membuat kita harus lebih bijak untuk menggunakannya. Jangan sampai disalahgunakan yang akhirnya berakibat pada diri kita pribadi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, pertemuan sudah berakhir. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, saya pengen tahu dong pesan-kesan kalian pada pertemuan kali ini kayak gimana? Ada yang mau pertama? Saya kesannya pada pertemuan kali ini yaitu lebih membuka pengetahuan dan wawasan kita dengan cara gimana sih agar bermedia sosial tuh baik dan bijak gitu ya, dan lebih mengetahui fungsi media sosial yang sebenarnya itu seperti apa. Mungkin untuk pesannya nanti kita supaya bisa ketemu lagi gitu di lain waktu, Supaya bisa ya. sharing-sharing lagi ya, seperti itu. Nanti. Untuk kesan saya di pertemuan kali ini, saya jadi tahu lebih banyak manfaat dan kegunaan dari bermedia sosial. Dan untuk pesannya yaitu kita harus lebih menjaga bagaimana cara kita bermedia sosial. Benar. Baik, terima kasih ya atas keaktifannya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kan kita berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Saya mau, sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Baik, sebelumnya terima kasih ya kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kali ini. Terus terima kasih juga kepada teman-teman karena sudah berperan aktif dalam kegiatan kali ini juga. Baik, segitu saja. Kurang lebihnya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.